mati semua. Ya kalau nggak itu kamu itu. Iya, Mak. Wah. Ya, mana, Mak? Gak ada. Cepetan, mana tasnya? Gak ada. Tasnya tasnya mana? Gak ada. Handphone, cepetan. Jangan teriak. Cepetan sini. Apa nih? Apa nih? Apa sih? Apa nih? Apa sih? Mau bunuh ibu ini? Apa sih? Diam. Coba aja. Jangan. Tunggu. Biar saya ajak ngobrol dulu. Tenang, sabar. Dong, kasihan. Ini, lepaskan pisaunya. Lu siapa? Lu polisi? Bukan. Kalau lu pengen ibu ini selamat, bawa mobil ini keluar dari sini. Ayo jalan. Baik. Jalan dulu, Pak. Jalan. Baik. Diam. Amankan. Aman. Bantu ibunya. Siap. Pastinya pengalaman yang begitu mengerikan ketika menjadi korban kejahatan saat sedang menumpang angkot. Apalagi jika si penjahat tergolong nekat tak peduli korbannya tamat. Warta mengerikan macam itu baru saja meletup di kawasan Buaran, Jakarta Timur. Bayangkan saja si penodong sampai menyandra seorang ibu yang menggendong balitanya. Yang paling gila adalah si penodong mengalungkan pisau ke leher perempuan korbannya saat dikepung massa. Kabar baiknya, drama penyanderaan berakhir sesuai harapan semua orang. Seorang polisi lalu lintas berpangkat F2 jadi pahlawan. Dengan keberaniannya berhitung resiko, ia menembak lengan si penodong. Si pemuda bergajul dilumpuhkan. Sang ibu dan balitanya terselamatkan. Yuk. Bersama saya Nikita Mirzani, mari saksikan cakrawala kriminal peluru sang Aibtu. Suasananya sungguh begitu mencekam. Dalam sebuah angkot T25 jurusan Rawamangun Pulau Gebang, seorang penodong dikepung massa. Namun Hermawan, si penodong itu punya posisi tawar kunci. Dia menyandra seorang ibu muda dan anaknya. Tunggu, itu ya, tunggu. Nggak mau. Kalau nggak mati semua. Ya kalau nggak itu majuin. Ialah Risma Oktaviani dan bocah lelaki 2 tahunnya. Bahkan, Hermawan sudah mengalungkan pisau telanjang ke leher Risma yang tetap memangku si bocah. Sadar ia bakal habis dikeroyok orang ramai, Hermawan dibekap panik tiada tara. Bukain dulu sama. Itu apa yang jelas? Weh, nggak bisa dibubarin, emangnya apa? Sejatinya, Hermawan tak cuma menodong Risma Oktaviani. Sebelumnya, Hermawan sudah merampas HP milik penumpang lainnya di angkot itu, Isnawati. Belakangan, Isnawati sukses kabur. Pada saat itu memang hari Minggu malam, pukul 19. Ada sebuah angkot yang berhenti di perempatan Mall Buaran. Nah, disitulah ada satu penumpang yang meminta tolong, teriak minta tolong, dan menjadi perhatian masyarakat sekitar yang memang sedang mengendarai kendaraan. Lalu dalam waktu tidak lama, ada personil dari Polres Jakarta Timur, anggota Satlantas Polres Jakarta Timur, melewati dan memberi pertolongan. Pergi dari kantor, saya berdua sama Sandra. Tadi minta HP saya kasih. Terus tiba-tiba dia mau ngambil barang-barang saya semua. Ibu disandranya dari mana ke mana? Enggak, yang di Sandra itu ibu-ibu itu tuh yang hubungan gendong anak. Kan dia gini pisaunya tuh. Terus dia minta HP saya kasih. Kita keluarin katanya dompetnya semuanya gitu. Oh gitu ya. Terus saya bilang, lu
udah punya HP gua, dijual juga itu udah harganya mahal. Saya bilang gitu sama dia, udah jangan banyak ngomong, kata cepet kali. Lu ngambil barang gua semua, bunuh gua. Saya bilang gitu. Dia berapa orang? Sendiri? Sendiri. Berapa udah saya lari dari angkot. Sama langsung dari perempuannya ya? Iya. Cepat, boy! Enggak, saya ngomong dulu nanti. Sepeda mundur dulu, gitu loh, saya mundur. Majuin! Sampai mundur. Bukan semua nih! Sampai tadi perempuannya Pak. Bukan polisi sama saya. Ya? Udah. Drama setengah jam yang membetot-betot emosi akhirnya tuntas berkat kepahlawanan seorang polisi lalu lintas. Ialah Aibtu Sunaryanto. Sebutir peluru dari pistol sang Aibtu melumpuhkan si penodong nekat. Nah, disitulah antara petugas lalu lintas yang bernama Aibtu Sunaryanto melakukan negosiasi dengan pelaku. Namun pelaku tidak bisa mengikuti dan tetap mau menyandra dan mau meninggalkan dan juga mau merampas barangnya. Nah, disitulah akhirnya Pak Sunaryanto melakukan tindakan diskresi yang mana melumpuhkan dengan senjata api dikenakan di tangan lengan sebelah kanan. Baru warga membantunya untuk mengevakuasi, yang diutamakan yaitu korban ya, ibu dan anaknya. Dan terakhir baru pelaku kita amankan di Pospol Klender. Baru kita bawa ke Polsek Durensawit karena masa sudah banyak, kita mengantisipasi adanya main hakim dari warga atau masyarakat yang melihatnya. Penodongan dalam angkutan umum sejatinya kasus kejahatan jalanan yang sudah melanda warga ibu kota bukan cuma sekali dua. Namun yang dilakukan Hermawan begitu mengerikan. Di ujung pisau Hermawan, nyawa korbannya dipertaruhkan. Gerangan siapa Hermawan? Si pemuda bergajul 28 tahun ternyata seorang penjahat kambuhan. Ia belum lama lepas dari kurungan lapas. Dia ini baru keluar dari lapas Bola Kapal Bekasi dan mengaku sebagai pelaku kasus pencurian kendaraan dan baru saja keluar. Kalau untuk penodongan, pelaku ini mengaku baru ini sekali ini. Pelaku ingin memperoleh uang untuk melakukan judi atau bermain judi dan juga kemungkinan ya faktor ekonomi juga, Pak. Barang bukti yang kami sita 11 pisau dengan handphone Xiaomi punya korban. Kita kenakan pasal 365 junto 368, ancaman hukuman kira-kira 9 tahun, Pak. Selamat malam, Komandan. Ya, malam. Ini korban perampokan di Buaran. Di Buaran? Oke, siap. Mbak, silakan dulu. Mbak, tolong ceritakan kepada kami apa yang terjadi, di mana, dan apa yang diminta oleh pelaku. Yang diminta sama pelaku itu uang, dompet, sama perhiasan saya, tapi nggak sempat diambil, Pak. Tapi tangan sama leher saya tuh sempat luka, Pak, memar-memar, karena dia nodongin pisau. Baik, kamu langsung bawa Mbak ini ke ruang perawatan dan siapkan untuk BAP. Siap, Dan. Mari. Sebutir peluru yang dimuntahkan dari pistol sang Aibtu sekaligus akan mengantar si penodong nekat bakal mengeram di kurungan. Tetap bersama Nikita Mirzani, Cakrawala Kriminal. Segera kembali. Memang itu keputusan yang paling sulit, Mbak, bagi saya pribadi. Sulit banget. Saya sulit. Ya kan saya bilang itu, ya karena melihatnya tuh ibu tuh udah nggak mau mungkin untuk negosiasi. Selamat malam, Dan. Malam. Siapa ini? Mohon izin. Ini adalah pelaku penodongan dan penyanderaan di Buaran. Apa dasarnya kamu melakukan itu? Buat judi dan foya-foya, Pak. Judi dan foya-foya. Bawa dulu dia ke ruang perawatan, siapkan untuk BAP. Siap, Dan. Lanjut. Ayo. Penodong yang juga menyandra ibu dan anak diangkut diringkus. Aibtu Sunaryanto, si polisi lalu lintas, melumpuhkannya dengan tembakan tepat
tepat di lengan yang menggenggam pisau. Aksi heroik tersebut karuan saja memanen puja-puji. Namun sejatinya resiko yang diambil Aibtu Sunaryanto tak main-main. Antara sukses dengan fatal cuman berjarak setipis rambut. Salut untuk sang Aibtu. Bagaimana lelikut ceritanya hingga akhirnya sang Aibtu memutuskan menembak penodong? Saksikan lanjutannya di Cakrawala Kriminal. Di sini bersama Nikita Mirzani. Aibtu Sunaryanto mendadak tenar. Puja-puji untuknya tersebab aksi heroik polisi Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur ini saat menangani horor penyanderaan ibu dan anak oleh penodong di angkot. Ketenangannya mengendalikan situasi, sekaligus ketangkasannya melumpuhkan si penodong dengan cuma melepas sebutir peluru, patut diacungi jempol. Di dalam ruangan yang sempit seperti ini, Aibtu Sunaryanto melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk melumpuhkan pelaku. Menembak tepat di lengan si penodong yang menggenggam pisau, jelas bukan tanpa risiko. Bahkan, risiko itu tak main-main. Bisa dibilang, antara sukses dan fatal cuma berjarak setipis rambut. Memang itu keputusan yang paling sulit, Mbak, bagi saya pribadi. Sulit banget. Saya sulit. Ya cuman saya bilang itu, ya karena melihatnya tuh udah, ibu tuh udah nggak mau mungkin untuk negosiasi. Udah gitu juga pelakunya bukannya makin dia semakin mengurangi kelakuannya sama si ibu itu, dia makin menggila, bentukannya, wah kayaknya udah nggak mau mungkin kan. Dia mungkin karena tertekan kali ya, Mbak ya, tertekan masa udah penuh, wah dia. Ya udahlah akhirnya ya udah. Ya gitu akhirnya saya harus putuskan nih. Saya yakin. Saya udah minta sama Allah pasti dikabulkan. Akhirnya ya. Makanya inti saya pengen menyelamatkan ibu itu. Sebetulnya juga resiko tinggi bagi saya, Mbak. Kan jatah kan sedikit ya. Sedikit. Sedangkan kalau pantulan kan getarannya kan lumayan. Akhirnya ya udah saya yakin. Karena posisinya nggak mungkin, akhirnya ya udah. Saya eksekusi, Mbak. Saya tembak dia, baru dia agak. Kalau pas kita ngampleh, Mbak ya, setelah saya sikat saku sebelah kanan sini, dia langsung ngampleh, saya langsung mendekati. Loncat saya, Mbak, langsung loncat. Saya pegang si pisau korban itu. Ibu itu posisinya malah di bawah saya, turun begini. Nah, saya berpikir kalau misalnya saya tembak apa ya, biar agak jauh nggak deketin ibu. Akhirnya, oh iya, tangannya kan agak-agak melebar tuh, Mbak tuh, ya kan. Oke lah, saya pikir itu aja lah. Tapi udah, saya lihat perhitungannya, ya kan. Sambil saya komunikasi sama dia, ngobrol-ngobrol biasa ya, Mbak ya. Terus saya, ya, agak tipu-tipu dikit, Mbak. Jauh. Ternyata dia ngikutin juga, Mbak. Dia ngikutin lah. Pas dia saya suruh, kamu jauh. Ternyata si Ibran juga, iya. Dia agak lengah. Ya udahlah, akhirnya posisi itu saya cuman Bismillahirrahmanirrahim. Saya salawatan dulu kan 3 kali, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah jangan sampai melesatkan gitu kan apa, karena udah tepat sasaran. Saya udah selamat itu, saya ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dia agak lengah, Mbak, gini-gini dia agak lengah. Karena baru saya lumpuhkan. Soalnya memang ibu tuh, Bapak cepat kalau mau nolong saya, cepat ini dah. Wah, kayaknya udah nggak mungkin lagi kalau saya negosiasi. Seorang polisi lalu lintas punya kemahiran menembak, bukan kabar baru. Sesiapa polisi yang memegang senjata api dipastikan terlatih menggunakannya. Ada latihan menembak periodik. Namun, selalu pula dibarengi dengan uji psikologi bagi si the man behind the gun. Tentunya ada pelatihan di lantai, ada programnya, ada hampir saya kebetulan dan sebelum di sini di Sawi Jakarta Selatan itu juga memang ada. Minimal itu 3 bulan sekali. Nanti bergantian. Contoh alokasi anggaran 2017 untuk latihan menembak peluru itu berapa ribu, nanti dibagi anggota-anggota yang memiliki, yang megang senjata api. Nah, itu pun juga saya, bukan saya, ada programnya, ada standar operasi prosedurnya, ada protapnya. Setiap 3 bulan kita wajib untuk mengecek, maksimal 3 bulan sekali itu wajib mengecek kelengkapan surat izin
senjata itu kan 1 tahun. Ada 2 item. Nah, setelah saya menembak, baru dapat persetujuan dari pimpinan bahwa yang bersangkutan boleh memegang senjata api. Nah, disitulah nanti setiap 3 bulan sekali dari pimpinan memberikan surat kepada yang pembawa SMP untuk latihan menembak reaksi cepat maupun dari jarak jauh 100 meter. Namanya sontak jadi buah bibir, Aibtu Sunaryanto tak lantas lupa diri. Sunaryanto tetaplah seorang polisi yang membungkus diri dengan kesahajaan dan mengutamakan kerja. Bukan saya memuji, namun karena juga masukan-masukan dari kanitnya, termasuk dari rekan-rekannya, kalau saudara rekan kerja saya Aibtu Sunaryanto itu berintegritas tinggi dan berdisiplin. Saudara Sunaryanto itu agak lebih di sisi tugas sama saya ya. Kenapa saya katakan begitu? Yang tadi satu secara performanya juga cukup bagus ya, cukup bagus. Lanjut cara bicaranya, kesantunan itu sama rekan kerjanya dengan menunjukkan dengan yang cukup elegan, apalagi sama atasannya. Nyata-nyata yang telah dilakukan seorang Aibtu Sunaryanto bikin citra korps polisi jadi wangi. Betapa polisi berada di koridor semboyan, melindungi dan mengayomi. Aibtu Sunaryanto lantas saja diberondong ganjaran. Datang dari lembaga kepolisian, juga dari pemerintah daerah DKI Jakarta. Alhamdulillah Haryanto ini pada saat akan melaksanakan dinas piket malam, dia melihat ada satu kerumunan di mana ada hal kecurigaan, lalu sebagai petugas polisi dan merupakan kewajibannya mengambil tindakan untuk mengamankan situasi. Salut untuk seorang Aibtu Sunaryanto. Kasus penodongan di angkutan umum memang kejahatan yang sudah meletup bukan 1-2 kali. Tapi yang dilakukan Hermawan dengan menyandra korban ibu dan anak balitanya sungguh sukar dinalar. Penjahat gentayangan di angkutan publik tentu meresahkan. Cerita peluru sang Aibtu masih seru. Selepas jeda komersial, Nikita Mirzani akan melanjutkan Cakrawala Kriminal. Saya juga terima kasih juga tuh sama driver yang kemarin ojek online, dia Pak Agus yang udah sigap banget ngangkut pisau ya, pisau yang refleks dari pelakunya. Anda masih menyaksikan Cakrawala Kriminal bersama Nikita Mirzani. Aksi penodongan dilakukan Hermawan dengan juga menyandra ibu dan anak balitanya. Bahkan ia mengalungkan pisau di leher korbannya. Orang waras mana yang tak bergidik melihat kelakuannya? Kejahatan macam begini bisa bikin sesiapa penumpang angkot dibayangi ngeri tak terperi. Demi tidak terjadi lagi, apa langkah antisipasi polisi dan pihak pengelola angkutan umum di negeri ini? Setengah jam yang menegangkan. Setengah jam yang menentukan. Begitulah situasi saat Hermawan si penodong menyandra Risma Oktaviani dan bocah lelaki 2 tahunnya dalam angkot T25 jurusan Rawamangun Pulau Gebang di bilangan Buaran Jakarta Timur 9 April 2017 malam. Demi berharap lolos dari kepungan massa, Hermawan mengancam Risma dengan mengalungkan pisau telanjang ke leher perempuan muda itu. Sesiapa yang mengikuti wartanya di media pastilah dibekap ngeri tiada terperi. Apalagi bagi korban yang mengalami. Pengalaman setengah jam yang bagi Risma Oktaviani terus mengikuti kemanapun ia pergi. Maklum saja, nyawa Risma saat itu ada di tubir jurang. Beruntung, seorang polisi lalu lintas Aibtu Sunaryanto dibantu seorang pengemudi Gojek menyelamatkannya. Juga menyelamatkan bocah lelaki 2 tahun buah hatinya. Kepada tim Cakrawala Kriminal, Risma kemudian berbagi cerita. Saya sendiri masih shock, trauma banget.
kalau untuk dapatnya? Iya, karena masih orang. Gitu. Suka ada ini nggak, suka kebayang-bayang dapet saya Iya. apa gitu? Kalau ngeliat cowok gede tinggi gitu bisa lu nunduk, kayak rasa takut gitu. Pokoknya hari Senin kita kontrol, hari Senin itu tiga kali kunjungan ya kita ya, 3 kali bagian yang dikunjungi. Dia udah sehat sih, udah juga nggak panas. Karena kemarin pulang, karena kemarin panas, jadinya kita nggak biasa pulang. Hari ini udah oke semua, jadi hari ini boleh pulang. Jadi tadi juga udah main, ketawa-tawa, ceria. Apa lagi pengen main apaan Bu? Biasa bis, dia kan suka ngobrol-ngobrolan sama truk-truk gede, bis-bis tingkat, gitu sih. Biasa aja. Pasrah lah kalau tertawa, pasrah aja. Terima kasih banget. Saya juga terima kasih juga tuh sama driver yang kemarin ojek online, ya Pak Agus, yang udah sigap banget nangkep apa sih pisau ya, pisau yang refleks dari pelakunya. Bukan cuma terhadap korban penodongan, efek ulah sinting Hermawan juga bikin calon penumpang jadi enggan bepergian dengan angkot. Pun, sopir angkot kena getahnya. Wawancara sebentar ya. Sebentar doang, nanya soal angkot. Kemarin tahu angkot yang ini kan, yang ada penodongan di sini? Iya, tahu. Sebagai warga Jakarta takut nggak sih naik angkot jadinya? Takut nggak pasti ya. Udah gitu kan saya rumahnya di sini. Ya, terus? Ada harapan dari warga nggak untuk kemudian kalau bisa angkot diapain gitu biar lebih aman? Ya, seenggaknya pemerintahnya harus lebih inilah, lebih apa namanya, lebih bagus nginin angkotnya, terus lebih apa? Biar nggak banyak penodongan, jabretan kayak gitu. Kasihan itu juga kan kemarin itu isu-isu sama. Nah, Mbak jadi kapok nggak sih naik angkot jadinya? Ya, kapok lah pastinya, makanya sekarang saya jarang naik angkot. Jarang naik angkot jadinya ya? Ya takut lah, soalnya saya juga dulu pernah waktu SMA di Pulau Gadung naik 23, saya pernah ditodong. Kejadiannya gimana tuh Bu? Saya lagi duduk, anak buahnya masuk ke dalam kan. Oh dia nggak sendiri? Pertama anak buahnya dulu, di depan cowok, saya sendiri cewek kan. Nah anak buahnya masuk ke dalam, ngeliat sepi saya doang, dia turun. Turun, bosnya langsung masuk ke dalam, langsung dia bilang buka cincin kamu. Gitu. Saya kan gemeter dong, namanya anak sekolah kan. Ya udah, terus akhirnya ATM saya diambil karena dijujuk kan. Duit saya tinggal 3.000 diambil sama dia. Dia pakai senjata? Iya. Pakai apa? Pakai pisau. Karena pas akhirnya dia turun kan, orang kali cincin mainan dibalikin. Nah kata bapak-bapak, maaf ya deh, bukannya kita nggak mau nolong, soalnya kan nyawa taruhannya. Ya udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi ya untuk sama sih. Ya cuma kaki, gemeter aja. Iya. Nah, kalau yang kejadian kemarin kan di sekitar sini ya Bu ya? Ibu sebagai warga sini Bu, jadi takut nggak sih naik angkot di sini? Ya takut lah. Makanya deh tadi aja saya kalau macet, mudah-mudahan nggak ada kejadian kayak kemarin. Nah, Ibu sebagai warga, apa Bu harapannya untuk angkot? Harapannya sih, angkotnya kalau bisa kan nggak mungkin dijaga keamanan kan? Ya kalau bisa sih, ya bagaimana ya? Susah ya, supir juga kadang-kadang takut kan? Karena diancam, dan jaganya ya supaya apa ya, susah sih ya. Bingung juga ya Bu ya? Nggak mungkin kalau baterai kan ada keamanannya. Kalau angkot siapa yang jaga? Ya sih Pak. Pak, sejak kejadian itu uangnya kurang. Ngaruh lah. Kadang-kadang sekolah ngatain lah disandra gitu aja kan. Kalau sekolah kita lagi keadaan kosong, ya nyari muatan barangkali mau naik. Kalau saya sih cari yang mau aja yang naik. Kalau jadi, kalau enggak nggak dipaksa kalau saya. Lewat aja. Kalau jatuh baru saya layani. Kalau udah naik wajib nganter kalau saya itu. Iya. Walaupun keblebang satu per dia tahan. Pembiaran situasi yang meresahkan tatanan berkehidupan sosial jelas tak bijak. Karenanya,
Dalam konteks kasus kejahatan di angkutan umum, ketika muncul wacana untuk memasang kamera pemantau CCTV di armada angkot KWK yang sudah terintegrasi dengan bus Transjakarta, haruslah didorong untuk lekas diadakan. Sekali lagi, semua kita bersyukur kejahatan Hermawan diselesaikan dengan cekatan oleh Aibtu Sunaryanto. Dor, peluru sang Aibtu. Kejahatan jalanan dalam rupa-rupa wujudnya haruslah tandas ditumpas. Kasus heroisme seorang Aibtu Sunaryanto menjadi catatan wangi untuk korps polisi. Dan memang sudah menjadi hakikatnya polisi melindungi dan mengayomi. Demikian Cakrawala Kriminal edisi kali ini. Cakrawala Kriminal menyaji akurat demi kejahatan tiada berdaulat. Nikita Mirzani undur diri. Sampai jumpa di Minggu Muka. Selamat beristirahat dan mimpi indah. Diam lo. Uang. Mana uang? Gak ada. Cepetan, mana tasnya? Gak ada. Penjahatnya mana? Gak ada. Handphone cepetan. Jangan teriak. Cepetan sini. Kenapa nih? Apa mendekat? Apa sih? Apa mendekat? Apa sih? Mau bunuh ibu ini? Apa sih? Diam. Coba aja. Jangan. Tunggu. Biar saya ajak ngobrol dulu. Tenang, sabar. Tuh, kasihan. Ini, lepaskan pisaunya. Lu siapa? Lu polisi? Bukan. Kalau lu pengen ibu ini selamat, bawa mobil ini keluar dari sini. Ayo jalan. Ya, jangan lupa. Jalan. Baik. Diam. Amankan. Bantu ibunya. Siap.